90.1 Fast FM Magelang. 90.1 Fast FM kembali lagi hadir untuk Anda keluarga Fast. Seperti yang tadi Reni sudah bilang, kalau kita di jam 9 sampai jam 10 akan berdialog bersama dengan Dr. Yana Masya, MSc Psikolog, dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Masih berkaitan dengan kesehatan jiwa atau psikologi, berkaitan juga dengan masa pandemi seperti sekarang ini. Kita akan membahas kaitannya dengan, ya nanti Bu Riana aja deh yang jelasin ya. Kita sampai dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni dan keluarga Fast FM di manapun berada. Alhamdulillah kabar baik ya Bu ya. Alhamdulillah baik banget Mbak Reni. Baik, karena kita saat ini kan untuk mendukung kebijakan pemerintah PPKM darurat, kita dialognya via WhatsApp aja ya Bu ya. Via live phone ya. Iya, live phone. Oke deh. Baik, ini beberapa belakangan banyak sekali di media juga yang mengungkapkan terkait dengan PPKM darurat ini ya Bu ya. Banyak masyarakat yang juga ikut panik karena nggak boleh kemana-mana. Alhasil di beberapa media sosial juga banyak juga video-video tentang panic buying. Nah, Betul. ada hubungannya nggak sih Bu ketika kita memang sedang terdesak begitu ya dengan yang namanya kecemasan, kebingungan, kekhawatiran itu? Oke, Mbak Reni, jadi ini topik yang sedang sangat hit ya. Jadi memang beberapa hari ini panic buying dan juga berbagai macam perilaku yang menunjukkan kecemasan yang tidak terkontrol ini menjadi salah satu hal yang sepertinya cukup menjadi hot topic untuk kita bahas hari ini. Jadi ketika kita bicara tentang pandemi, Mbak Reni, apalagi pandemi yang berkepanjangan seperti saat ini ya, pasti akan menyebabkan berbagai macam dampak, tidak hanya mikro, tapi dampak makro terhadap berbagai macam aspek kehidupan tuh sangat terasa ya sekarang ini Mbak Reni ya. Jadi apalagi dengan kita melihat berbagai macam berita yang kurang membahagiakan kita dengar, banyak sekali sahabat, mungkin teman, keluarga, orang-orang dekat kita yang mungkin terkena COVID ini, lalu sampai meninggal, atau bahkan kita melihat berita-berita berbagai macam usaha ditutup misalnya ya. Jadi banyak sekali kita lihat retail-retail yang ditutup karena tidak cukup mampu bertahan di masa pandemi, lalu juga termasuk karena COVID ini sudah sangat dekat dengan kita, maka tingkat kecemasan ini juga jadi semakin nyata gitu ya. Jadi kita seolah-olah benar-benar menghadapi ancaman-ancaman yang ada dekat dengan kita. Nah, tantangan ini tidak hanya dihadapi oleh anak-anak, orang dewasa, tapi oleh seluruh warga, seluruh tingkat usia gitu ya Mbak Ren, dan ini menimbulkan stressful condition yang sangat besar gitu di antara hampir semua individu yang ada sekarang ini. Nah, tekanan-tekanan emosi yang kuat karena berbagai macam kondisi stres yang kita alami, ini akan menimbulkan tekanan emosi yang ini nanti responnya berbagai macam jenis respon stres yang ditunjukkan oleh individu-individu itu. Misalnya, jadi stressful life condition-nya ini bisa karena tadi ya berita yang sangat masih terkait dengan kematian ataupun terkait dengan orang-orang dekat kita yang positif COVID, berbagai macam peristiwa yang membuat kita mungkin secara ekonomi kehilangan atau mengalami penurunan pemasukan secara drastis, berbagai tekanan kerja dan lain sebagainya, yang ini kemudian stresor ini membuat kita bisa menimbulkan rasa takut, perasaan sedih, perasaan frustasi, rasa marah, dan juga kecemasan-kecemasan yang seringkali tidak bisa kita kontrol. Kemudian selain perasaan-perasaan negatif, kita juga mengalami berbagai macam perubahan energi Mbak Reni. Energi kita itu bisa kita rasakan gitu ya, kadang-kadang membuat kita seperti
seperti hilang hasrat, minat terhadap sesuatu, kemudian dorongan-dorongan kita itu menjadi tidak lagi sebesar kemarin-kemarin pada saat kondisi normal. Lalu kemudian juga bisa juga mempengaruhi kognitif kita, Mbak Ren. Jadi kondisi stres bisa menyebabkan kemampuan kognitif juga, kita juga mengalami gangguan. Jadi kita tidak bisa konsentrasi dengan baik, kita mungkin mengalami pengambilan keputusan yang tidak efektif atau tidak tepat ketika mengambil keputusan. Bisa juga mempengaruhi kondisi fisik kita, misalnya pola tidurnya jadi terganggu, mimpi buruk, tidak bisa tidur dengan nyenyak, atau reaksi-reaksi fisik yang membuat kondisi badan kita merasa tidak nyaman, misalnya dengan sering dialami asam lambungnya naik, kemudian sakit kepala, atau berbagai macam kondisi fisik yang itu bisa jadi sangat mengganggu kesehatan kita. Selain itu juga bisa menyebabkan terjadinya beberapa pada orang-orang yang mereka tidak mampu menghadapi kondisi ini dengan baik, mereka kadang-kadang mengalihkan berbagai macam ketidaknyamanan fisik dan psikis ini ke hal-hal yang tidak tepat, seperti kasus yang baru saja viral 1-2 hari ini ya, Mbak Reni. Ini juga biasanya karena ketidakmampuan dalam menangani kondisi stres yang dialami. Nah, apakah cemas itu selalu berdampak negatif? Karena cemas itu merupakan satu respon yang normal sebenarnya, Mbak Reni, terhadap berbagai macam situasi tertentu yang menimbulkan ancaman. Jadi kita akan merasa cemas ketika ada situasi-situasi yang penuh dengan ancaman, yang itu kita rasakan akan mempengaruhi keseimbangan hidup kita. Nah, respon terhadap situasi yang mengancam ini biasanya sifatnya tidak real ya, Mbak Ren. Jadi kecemasan itu bedanya dengan takut adalah, kalau takut itu sumber rasa takutnya jelas, misalnya takut ular, takut tempat tinggi, takut dengan kegelapan dan lain sebagainya, itu jelas sumber rasa takutnya jelas. Tapi kalau kecemasan ini, sumber kecemasannya itu bukan sesuatu yang real di hadapan, tapi biasanya sesuatu yang dianggap mengancam. Nah, apakah kecemasan ini selalu negatif? Tidak, Mbak Ren. Jadi Allah menciptakan segala sesuatunya itu sudah dengan desain yang sangat hebat, gitu ya. Jadi kita diberi kecemasan oleh Allah itu juga sebagai salah satu bentuk kewaspadaan. Jadi ketika kita bisa merasakan kecemasan, maka fisik kita, psikis kita, mental kita, kemampuan kita untuk mengambil problem solving atau pemecahan keputusan gitu, itu biasanya akan terasah dengan adanya kecemasan, selama kecemasan itu ada dalam proporsi yang tepat. Sehingga jadi tadi ya, kecemasan yang proporsinya pas akan membuat kita lebih aware, lebih waspada, dan lebih membuat kita terdorong untuk mengambil langkah-langkah antisipatif. Tapi sebaliknya, kecemasan yang terlalu berlebihan ini akan menimbulkan berbagai macam kondisi negatif. Dampak-dampak negatif yang muncul itu seperti fenomena sekarang, Mbak Reni. Jadi ada panik buying, orang-orang saat di awal pandemi dulu borong masker sampai tidak terkontrol gitu ya, sampai para tenaga medis kesulitan untuk mendapatkan masker medis, memborong vitamin, obat-obatan yang itu sebenarnya mungkin tidak kita butuhkan obat-obatannya, karena obat-obatan hanya untuk orang-orang yang memang mereka secara fisik butuh obat berdasar resep dokter, tapi karena kecemasan yang berlebihan jadi kita ngeborong semua obat-obatan. Lalu kemudian hand sanitizer kemarin-kemarin ya. Nah, yang baru-baru ini misalnya yang tadi Mbak Reni singgung, misalnya terkait dengan ngeborong susu nih yang paling lagi ngehit ya, Mbak Reni. Sampai kelapa muda juga ikutan diborong nih. Nah, sampai kelapa muda juga jadi alhamdulillah jadi jalan rezekinya para penjual kelapa muda ya. Nah, panic buying ini atau aksi memborong sesuatu karena ketakutan, kekhawatiran yang irasional ini sebenarnya sangat tidak pas gitu ya untuk mengatasi kecemasan kita. Biasanya orang-orang yang mereka terdampak panic buying ini adalah orang-orang yang
aspek emosinya atau kondisi emosinya jauh lebih menguasai dibanding kondisi logikanya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan ya Mbak Reni, ketika emosi kita naik. Logika kita turun. Ya. Nah, orang-orang yang biasanya mereka mengalami panic buying ini adalah orang-orang yang ketika mendapatkan informasi yang lebih dominan merespon adalah emosinya, sehingga emosinya naik ya, entah itu emosi positif atau emosi negatif gitu. Jadi kalau dalam kondisi ini berarti emosi negatif yang penuh dengan rasa takut, rasa kekhawatiran, panik dan lain sebagainya, yang lalu kemudian memunculkan perilaku untuk ngeborong secara uncontrol. Nah, ini biasanya membuat logika turun kan, jadi dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Apa iya sih susu itu penyembuh COVID? Apa iya susu ini komposisi nutrisinya lebih baik dengan susu-susu yang lain misalnya? Kalau orang-orang yang rasional, mereka pasti akan kemudian mencoba untuk membandingkan. Lalu bisa juga mencari alternatif. Nah, karena logikanya tidak berperan, kemampuan berpikir alternatif dan berpikir kritisnya kan jadi tumpul ya, jadi tidak berfungsi gitu, sehingga kemudian akhirnya bukan mencari jalan keluar dengan alternatif lain, tapi kemudian ya tadi ikut-ikutan. Nah, kenapa kok bisa ikut-ikutan? Ikut-ikutan ini biasanya disebabkan karena adanya kecemasan antisipatif, yaitu satu kondisi di mana dia berusaha untuk mengantisipasi kecemasan yang belum terjadi. Jadi daripada nanti, nah itu biasanya akan menimbulkan kecemasan antisipatif yang tidak akan berdampak positif sebenarnya, bahkan akan lebih ke arah tadi berbagai macam perilaku uncontrol. Lalu kemudian bisa juga panic buying itu terjadi karena kalau dari perspektif psikologi sosial ya Mbak Reni, jadi dalam perspektif psikologi sosial itu ada satu kondisi di mana seseorang dia akan sangat mudah terpengaruh oleh kelompok atau oleh orang-orang di sekitarnya ketika terjadi bias kognitif. Jadi bias kognitif itu kondisi di mana saat dia tidak cukup mampu mengelola, menerima dan mengelola informasi dengan tepat, sehingga apa yang informasi yang diperoleh itu langsung direspon sebagai satu ancaman. Jadi ketika dia mendapatkan informasi itu tidak ditelaah lebih dulu, tidak dipelajari lebih dahulu, tapi langsung direspon karena tadi yang muncul informasi itu membawa satu kondisi yang terkait dengan ancaman. Apa ancamannya? Ancamannya takut tidak kebagian, takut tidak ada lagi, takut nanti kalau tidak minum itu atau mengkonsumsi sesuatu itu nanti dia akan terpapar dan lain sebagainya itu. Nah, bias kognitif ini pasti kemudian nanti akan mempengaruhi kondisi emosi. Jadi semakin khawatir, semakin cemas, yang kemudian akhirnya mendorong seseorang untuk berperilaku sesuai dengan apa yang sedang ada di sekitarnya. Jadi kalau yang lainnya sedang sibuk ngeborong atau cari-cari, apalagi kan sekarang apa-apa jadi status ya. Ada yang status, waduh susu ini langka, wah susu ini sangat dibutuhkan, wah, aku nggak kebagian cari susu ini. Akhirnya begitu dia status, kok ada beberapa, wah ini berarti penting. Langsung akhirnya muncullah perilaku sosial yang kalau ini kemudian semakin dibikin status karena sekarang informasi semakin cepat ya, ini akan semakin cepat menularkan ketakutan pada yang lain. Jadi ketakutan ini sifatnya menular Mbak Reni, apalagi kalau tadi konformitas di dalam diri seseorang itu tinggi. Jadi orang yang mereka selalu ingin dorongan untuk selalu ingin sama, dorongan untuk selalu sesuai dengan kelompoknya tinggi, mereka pasti akan relatif jauh lebih mudah untuk terpengaruh ya oleh perilaku sosial yang ada di sekitarnya. Termasuk jadi konformitas ini juga termasuk terkait dengan mentalitas kelompok. Jadi orang-orang yang mentalitas kelompoknya sangat tinggi, mereka memiliki naluri komunal yang juga tinggi, sehingga kemudian kecenderungannya untuk ikut-ikutan juga tinggi. Nah, kemudian mereka juga biasanya orang-orang yang memiliki rasa kontrol yang berlebihan. Jadi keinginannya untuk mengontrol sesuatu agar sesuai dengan apa yang bisa dia pastikan itu sangat tinggi. Ini yang kemudian rasa kontrol tinggi ini yang juga mempengaruhi seseorang biasanya untuk merespon perilaku sehingga muncul panic buying. Nah, lalu
apa yang bisa kita lakukan kalau ternyata kita termasuk orang-orang yang kemarin ikutan memiliki perilaku yang hampir sama. Iya. Biasanya Mbak Ren, pada kondisi seperti ini, karena tadi logika kita turun, maka biasanya kita lupa nih bahwa kita tuh sudah diingatkan oleh Allah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, biasanya orang-orang yang panik buying ini karena lupa tadi ya, didominasi oleh emosi, maka kemudian kemampuannya untuk mengingat Allah ini rendah, sehingga kemudian dia lebih dikontrol oleh nafsu atau oleh emosi-emosi sesaat yang dia rasakan. Apa yang harus dilakukan bisa kita lanjutkan nanti ya Mbak Reni. Iya, benar banget. Beberapa informasi ini gitu ya. Oke, baik. Jadi memang yang ada saat ini, fenomena yang sudah terjadi di Indonesia ini adalah contoh beberapa dari efek negatif yang namanya kecemasan berlebihan itu ya, Bu ya? Betul, Mbak Reni. Betul sekali. Ya, baik. Jadi nanti keluarga Fas bisa bertanya langsung lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya juga di 081578709640 berkaitan dengan kecemasan berlebihan di tengah pandemi yang ternyata efeknya jadi macam-macam gitu ya, Bu ya. Nanti kita akan kulik lagi gimana biar itu tidak mempengaruhi kehidupan kita dan juga tidak mempengaruhi lingkungan atau circle kita. Takutnya nanti malah kita bikin pengaruh yang negatif gitu ya, Bu ya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita adalah orang yang cukup punya pengaruh di lingkungan kita, di keluarga misalnya, atau mungkin di orang-orang terdekat di sekitar kita. Nah, kalau sampai kita ternyata orang-orang yang punya pengaruh besar, maka apa yang kita sampaikan, perilaku yang kita tunjukkan, status yang kita keluarkan, itu pasti nanti akan juga berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Nah, kita harus waspada untuk melihat apakah dampak yang kita munculkan ke lingkungan itu dampak positif atau dampak negatif gitu. Sehingga kita harapannya kita bukan termasuk orang-orang yang memperkeruh keadaan, tapi ketika kita memang punya power atau kita termasuk orang yang punya pengaruh di sekitar kita, di keluarga kita kah misalnya, atau di lingkungan sekitar rumah kita misalnya, maka harapannya kita akan bisa menjadi orang-orang yang lebih mencerahkan atau menenangkan lingkungan di sekitar. Oke. Baik, kita break dulu ya, Ibu Riana, kasih informasi yang boleh dulu. Oke, baik. Dan untuk Anda keluarga Fas, keep stay tune di Fas Mulia. Kita masih akan ada bincang kesehatan psikologi bersama dengan Dr. Yana Masyar, dosen Universitas Ahmad Dahlan, sesaat lagi untuk Anda. 90.1 Fas FM, Fas FM Magelang. Bagi 100 pendaftar pertama, gratis pelatihan setir mobil dan Hypno Learning. SMK Ma'arif Dawung Tegalrejo, menggapai mimpi, meraih sukses. Fas FM, Fas FM Magelang. .1 Fas FM. Kembali lagi keluarga Fas, kita berbincang bersama dengan Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog, dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita masih membahas berkaitan dengan kecemasan yang berlebihan di masa pandemi COVID-19, apalagi setelah ada kebijakan PPKM darurat yang juga menyebabkan kemarin masyarakat juga ada yang namanya panic buying. Nah, tadi Dr. Yana sudah menjelaskan bahwa panic buying ini adalah salah satu dari sisi negatif dari kecemasan berlebihan. Ini juga ada yang bertanya nih, Bu. Iya, kaitannya dengan kecemasan begitu ya. Langsung dibacakan aja nih ya. Iya. Oke. Yang sudah ikutan bergabung di 081578709640 dari Pak Budi yang ada di Magelang. Selamat pagi Bu narasumber dan juga Mbak Reni. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Budi. Salam sehat untuk semuanya ya. Amin. Ya, ini saya mau bertanya, apakah kecemasan berlebihan itu juga bisa berpengaruh pada kondisi fisik kita? Saya agak sedikit kurang enak badan rasanya belakang ini karena sering juga membaca, mendengar berita tentang COVID-19.
Yang tadinya Betul. hanya bisa baca itu ada di luar sana, tapi sekarang sudah ada di depan mata. Nah, Iya. jadi susah tidur ini Bu, lalu juga kurang enak untuk atau nafsu makannya jadi kurang. Apakah ini juga salah satu dari gejala kecemasan yang berlebihan? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atensinya Pak Budi. Alhamdulillah pertanyaan Pak Budi ini saya yakin mewakili banyak pertanyaan-pertanyaan para keluarga FAS di rumah ya. Jadi apakah kecemasan yang berlebih ini berhubungan dengan kondisi fisik? Pak Budi, kalau kecemasannya masih normal, maka kecemasan itu sifatnya sementara. Jika kayak misalnya kita mau ujian atau kita mau menghadapi wawancara penting misalnya ya, kita sangat mungkin cemas pada saat itu, dan biasanya kecemasan yang normal itu meningkatkan kewaspadaan yang membuat kita berusaha untuk mempersiapkan diri lebih baik. Jadi kecemasan yang masih pada porsinya proporsional, ini adalah kecemasan yang sangat kita butuhkan Pak Budi. Kecemasan yang proporsional itu tidak akan mengganggu fungsi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi itu misalnya makan, minum, tidur, istirahat, bekerja, kemudian juga mungkin merawat diri. Nah, itu tidak akan terganggu. Termasuk juga fungsi sosial. Jadi kita masih tetap bisa berinteraksi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, melakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Nah, itu berarti fungsi sosial dan pribadi kita masih baik dan kecemasan itu masih normal. Tapi kalau kecemasan itu sudah sampai mengganggu, sudah sampai level gangguan berlebihan, maka cirinya mudah Pak Budi. Kalau kecemasan itu sudah mengganggu fungsi pribadi dan fungsi sosial kita dan relatif terjadinya dalam rentan waktu yang cukup lama, tiba-tiba atau sewaktu-waktu sering terjadi tanpa ada pemicu yang jelas, kemudian kecemasannya muncul bisa setiap saat gitu ya. Nah, itu bisa jadi itu adalah kecemasan yang sudah berlebih dan sudah mengarah ke gangguan. Apa cirinya? Cirinya yang pertama susah tidur, jadi tidak bisa konsentrasi, memiliki kekhawatiran yang berlebihan sehingga mudah berdebar, jantung tuh mudah berdetak dengan tidak stabil, keluar keringat dingin, lalu kemudian mudah lelah, dan juga biasanya otot-otot terasa kaku, jadi lebih tegang, dan kondisi fisik kita jadi tidak nyaman. Nah, kalau misalnya ternyata kita mengalami itu dalam rentan waktu yang cukup lama, lebih dari seminggu misalnya, maka sepertinya Pak Budi kita sudah butuh bantuan ahli. Bisa kita ke dokter misalnya untuk mendapatkan farmakoterapi atau obat-obatan yang bisa menurunkan kecemasan. Bisa juga kita ke psikolog untuk bisa mendapatkan psikoterapi. Psikoterapinya mungkin nanti akan dengan relaksasi kah, nanti diajak untuk self terapi kah, atau lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti akan ada ahli yang membantu kita kalau memang kecemasan itu sudah lebih dari waktu yang itu sifatnya hanya sementara. Apa yang bisa kita lakukan secara mandiri sebelum kita datang ke ahli? Karena misalnya kondisi saat ini mungkin kita mau ke dokter juga jadi lebih waspada gitu ya Mbak Reni ya. Cemas lagi mungkin, gitu ya Bu ya. Sebelum kita ke ahli atau ke orang-orang yang bisa membantu kita, mungkin kita bisa melakukan beberapa tindakan untuk menurunkan kecemasan kita dulu. Misalnya, satu, kita menghindari makanan-makanan yang memicu kecemasan, ataupun kita semakin meningkatkan pola makan sehat. Jadi pola makan yang itu lebih tinggi protein, misalnya ya. Jadi menghindari kafein, menghindari minuman-minuman berenergi yang semakin membuat kita jadi sulit tidur misalnya, lalu meningkatkan olahraga. Kenapa olahraga rutin itu penting? Karena dengan badan kita bergerak, maka insya Allah segala sesuatu itu masih dalam tatanan normal. Karena saya yakin gini Mbak Reni, kalau kita masih bisa menggerakkan badan kita dengan rutin, insya Allah semua masih akan baik-baik saja. Karena segala sesuatu di alam semesta ini bergerak. Kalau sudah tidak bergerak, maka itu pasti akan menimbulkan ketidakseimbangan. Ketika kita masih bisa bergerak dengan olahraga rutin, misalnya
Selain itu akan mempengaruhi kondisi fisik kita agar lebih sehat, maka olahraga rutin itu juga memberikan kondisi psikis yang lebih membahagiakan. Jadi Iya, benar. hormon-hormon yang kita produksi pada saat kita olahraga itu akan lebih membuat kita punya dorongan adrenalinnya muncul, kemudian hormon-hormon positif yang membuat kita nanti lebih bergairah itu juga terproduksi gitu, sehingga olahragalah secara rutin, Pak Budi. Lalu kemudian yang juga perlu kita lakukan adalah untuk memastikan waktu istirahat kita cukup. Jadi upayakan siang itu, kalau misalnya kita susah tidur di malam hari, upayakan siang kita jangan tidur untuk menghindari terjadinya waktu tidur yang tidak terjadwal dengan baik. Lalu kemudian upayakan kita punya tempat curhat ataupun tempat untuk katarsis gitu ya, berbagi berbagai macam pikiran negatif atau hal-hal yang ada dalam diri kita itu pada orang-orang yang kita percaya. Kita harus memilih orang yang kita ajak curhat itu benar-benar orang yang memberdayakan. Jangan orang yang kita ajak curhat itu nanti malah orang yang melemahkan. Jadi kadang-kadang kalau kita salah pilih tempat curhat, bukannya ketenangan, tapi nanti malah akan semakin ya malah jadi tambah parah cemasnya, karena ternyata dia juga cemas gitu ya. Jadi malah akhirnya kayak kompor. Kayak kompor gitu. Jadi Pak Budi harus memastikan orang yang kita ajak curhat itu orang-orang yang memberdayakan dan bisa memberikan ketenangan. Lalu kemudian setelah itu hindari berbagai macam zat psikotropika yang itu akan semakin memperparah kondisi kecemasan kita. Mungkin itu Mbak Reni yang bisa saya jawab untuk pertanyaannya Pak Budi. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Budi. Ya, karena memang banyak hal yang bisa kita lakukan lagi ya, selain tadi Ibu bilang ada olahraga, terus kita menjauhi terlalu banyak mungkin mengkonsumsi kafein, ini juga bisa menimbulkan kecemasan berlebih ya. Dan kebiasaan merokok ini juga bisa mempengaruhi ya Bu ya? Oh iya, merokok, alkohol, narkoba itu kan sebenarnya sifatnya hanya manipulatif dan sementara ya Mbak Ren. Jadi hanya menenangkan sementara, padahal sebenarnya itu memperparah kondisi kecemasan kita. Jadi untuk bapak-bapak atau mbak-mbak, ibu-ibu yang punya kebiasaan kalau cemas merokok itu segera hentikan. Karena itu sifatnya hanya pengalihan sementara, tapi memperparah, karena kemudian kita jadi tidak struggle menghadapi, tapi kemudian kita mengalihkan gitu. Jadi, yang itu dampaknya jadi membuat kita tidak menghadapi sumber kecemasan dengan sehat, tapi kemudian lebih mencari pelarian. Oke, baik, itu hanya pengalihan aja begitu ya. Baik, ini ada pertanyaan kembali dari ibunya Mbak Ria sama Mbak Dewi Temanggung nih. Terima kasih untuk dialog hari ini. Saya ibu rumah tangga dan juga setiap hari beraktivitas sebagai pedagang, dan melihat serta mendengar kondisi yang sekarang tidak baik begitu ya, sedang tidak baik. Saya sempat merasa khawatir, tapi rasa khawatir itu saya lampiaskan dengan semakin bisa menjaga kesehatan, juga mematuhi prokes. Ya, cuma kemarin nih pas ikutan vaksin begitu ya, ini saya singkat saja. Saya sempat cek, ternyata tensinya agak naik nih. Apakah itu pengaruh juga dari rasa khawatir nih, Bu? Oke, ya, Bu siapa Mbak Reni? Ibunya Mbak Ria, iya. Oke, Bu Ria. Jadi alhamdulillah saya senang dengar Bu Ria termasuk warga masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan, tetap beraktivitas, dan berusaha untuk mengkondisikan agar pandemi yang kita hadapi bersama-sama ini tidak berdampak negatif pada diri dan keluarga kita. Nah, apakah kecemasan itu menimbulkan pengaruh ke kesehatan yang berdampak pada tensi yang naik? Iya, Bu Ria. Jadi apalagi kalau kita memang punya kecenderungan ada komorbid di sana. Jadi biasanya orang-orang yang mengalami kecemasan tinggi dan mereka punya beberapa keluhan fisik yang memang dialami, psikosomatisasi ya. Jadi penyakit yang memang ada pada dirinya itu akan semakin parah ketika seseorang mengalami cemas. Itu betul, Bu Ria. Jadi apakah ada hubungannya dengan tensi tinggi? Iya. Jadi ketika kita semakin cemas, maka biasanya ini akan
tinggi atau memicu keluhan-keluhan fisik yang memang sudah kita miliki. Kalau misalnya yang punya MAH misalnya atau asam lambung, nah biasanya pada saat cemas asam lambungnya jadi semakin naik tinggi. Yang punya riwayat migrain ketika cemas dia akan langsung cepet banget mudah kumat migrainnya gitu. Itu benar sekali. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang paling mudah sebenarnya kita mempraktekkan relaksasi ataupun yoga lah kalau misalnya yang sering praktek yoga ya. Jadi olah pernafasan itu sangat penting dan insya Allah efektif gitu untuk membantu kita menurunkan level kecemasan yang ada pada yang sedang kita alami. Jadi pada saat kita cemas sangat tinggi, segeralah untuk melakukan olah pernafasan sambil zikir gitu ya. Dan zikirnya dengan hati, tidak hanya di mulut. Benar-benar kita terkoneksi dengan Allah. Nanti biasanya ini pada saat kita ketika kita panik itu biasanya level gelombang otak kita ada di gamma, Mbak Reni. Jadi kalau keluarga Fas suka nonton Hulk, si siapa raksasa hijau itu ya. Nah, pada saat dia ada di gelombang gamma otaknya, maka dia akan menjadi makhluk yang tidak terkontrol. Kemarahannya, energinya. Nah, kita pun begitu. Jadi pada saat kita ada di gelombang gamma, itu biasanya perilaku kita tidak bisa kita kuasai. Kepanikan yang berlebihan, melakukan berbagai macam perilaku yang tidak bisa kita kontrol gitu. Apa yang harus kita lakukan pada saat gelombang otak kita gamma? Kita harus segera menurunkannya untuk sampai pada gelombang alfa. Jadi gelombang di mana otak kita tenang, damai gitu ya. Caranya ya tadi bisa relaksasi, disertai dengan zikir, olah pernafasan, yoga, meditasi, atau berbagai macam hal-hal yang kita latih selama sebelum terjadi. Jadi kita perlu melatih Mbak Reni ya. Jadi kemarin waktu kita bahas tentang apa ya, saya lupa, materi doing more atau apa ya, saya lupa. Nah itu saya sampaikan sebagaimana olahraga fisik kita perlu kita latih dengan olahraga, maka psikis kita juga perlu kita latih dengan berbagai macam kemampuan, keterampilan untuk menenangkan diri pada saat-saat kita ada di kondisi panik. Tadi caranya dengan relaksasi kah, atau terapi syukur kah, atau zikir terapi kah, atau berbagai macam terapi psikis yang itu memang sudah biasa kita lakukan gitu, sehingga pada saat kita ada di kondisi kritis kita akan lebih mudah untuk mempraktekannya dan pengaruhnya bisa semakin cepat kita rasakan. Benar. Begitu Mbak Reni, mudah-mudahan membantu Puria di rumah. Oke, baik. Jadi memang banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk juga tadi yang Mbak bilang bahwa kita bisa list ya beberapa hal yang kita syukuri begitu ya Mbak ya. Fokus sama yang positif-positif gitu ya. Iya. Oke, karena ini bisa juga nanti menghasilkan energi positif lagi untuk diri kita dan juga lingkungan kan ya, Bu ya? Betul sekali Mbak Reni. Oke, ini juga ada sebenarnya ini ada juga rasa syukur nih dari Arfiana di Payaman. Makasih Fas FM, tanggap banget ya karena tema kita panik buying nih emang lagi ada di mana-mana nih. Semoga masyarakat Magelang bisa mengkontrol hal tersebut jadi nggak akan ada panik buying di sini. Makasih gitu aja. Oke, terima kasih. Iya, Bu, karena ini memang sudah menitnya udah mau mendekati di jam 10. Oh iya, cepet banget ya. Oke deh, mungkin kamu bisa memberikan tips juga. Dari tadi kan kita ngomongin relaksasi juga gitu ya untuk kita menurunkan kecemasan. Nah sebenarnya waktu yang paling tepat untuk kita melakukan relaksasi itu kapan dan bagaimana kita untuk menghadapi sekarang ini kan berita-berita di luaran banyak banget ya Bu ya, dan kita tidak bisa lepas juga dari gadget karena lagi bekerja dari rumah. Nah, mau nggak mau baca dan mendengar nih, gimana nih Bu? Iya. Oke, kapan waktu relaksasi yang baik? Upayakan rutin ya, upayakan kita melatih diri kita untuk relaksasi itu rutin. Kalau yang terbiasa sholat tahajud, maka sebelum sholat tahajud itu bisa menjadi waktu yang sangat bagus gitu untuk relaksasi, atau habis sholat subuh misalnya, menjelang tidur itu juga waktu yang sangat bagus untuk melakukan relaksasi sehingga kita bisa melakukan berbagai macam refleksi dan juga afirmasi positif dalam diri kita. Nah, Mbak Reni, ada beberapa hal yang tadi belum kita bahas terkait dengan apa saja yang perlu kita lakukan untuk menghindari panik buying ataupun kecemasan yang berlebih. Yang pertama, Mbak Ren, jadi karena
panik itu pasti berkaitan dengan emosi. Ya. Maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mencermati kondisi emosi yang kita alami. Kalau kita sudah melihat bahwa wah ini kayaknya aku sudah terlalu berlebihan nih, emosiku sudah nggak positif nih, emosiku kayaknya agak mengganggu aktivitas yang lain nih. Nah, maka kita segera melakukan pengelolaan emosi dengan berbagai strategi yang mungkin kemarin-kemarin sudah pernah kita bahas ya Mbak Reni. Yes. Lalu kemudian yang kedua, hindari masukkan informasi-informasi yang memberdayakan, informasi-informasi positif, informasi-informasi yang itu memberikan pencerahan, bukan informasi yang memperparah kita untuk semakin panik. Jadi, kalau memang kita termasuk orang yang suggestible, sangat mudah tersugesti dengan apa yang kita baca, maka hindari membaca berita-berita yang ataupun melihat berita-berita yang itu semakin meningkatkan kecemasan kita. Kalau perlu kita puasa, baca berita dulu nggak apa-apa. Lalu kemudian yang kedua, tetap jaga kesehatan itu pasti ya, dengan pola hidup sehat, makanan seimbang, olahraga, istirahat yang sesuai dengan porsinya, tidak memaksa diri untuk bekerja terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Ini harus tetap kita jaga. Lalu kemudian yang ketiga, lakukanlah hal-hal baru yang itu sifatnya produktif dan mengasah kreativitas kita. Jadi ketika dalam kondisi PPKM seperti saat ini, maka menikmati aktivitas yang kita lalui di rumah itu sangat penting. Ciptakanlah aktivitas-aktivitas yang bermakna yang itu nanti berujung pada satu kepercayaan diri yang meningkat. Jadi misalnya dengan melakukan aktivitas yang kemarin-kemarin mungkin tertunda, entah itu hobi, entah itu mengasah bakat kita ataupun hal-hal lain yang memang itu sangat kita nikmati dan bermakna. Lalu kemudian Mbak Ren, yang keempat adalah tetap berkoneksi dengan orang lain. Jadi ini menjadi sangat penting, baik itu secara online ataupun offline. Online tuh misalnya tadi tetap dengan vikolan misalnya atau WA-an, ataupun dengan offline tuh misalnya kita kirim bingkisan atau kita kirim ada tetangga kita yang sakit misalnya, maka kita tetap terkoneksi untuk menunjukkan perilaku sosial kita. Nah, kemudian kita perlu terus mengasah strategi coping kita, Mbak Ren. Benar. Jadi strategi coping adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengelola stres dengan efektif. Caranya banyak ya. Jadi mungkin sudah pernah kita bahas dan mungkin suatu saat kita bahas lebih dalam lagi. Dan yang selanjutnya adalah kita perlu melatih kemampuan kita untuk beradaptasi menghadapi berbagai macam perubahan yang cepat. Jadi ketika kita melatih diri kita untuk lentur beradaptasi, pada saat kita harus dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap berbagai macam perilaku dan kebiasaan, kita akan lebih mudah dan tidak gampang stres, Mbak Ren. Pada orang-orang yang kaku, mereka biasanya untuk merubah kebiasaan itu sudah menimbulkan stresor tersendiri gitu, sehingga kemampuan untuk beradaptasi itu menjadi penting untuk kita latihkan pada diri kita sendiri. Dan kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk mematuhi himbauan pemerintah, karena pemerintah bagaimanapun mereka mengambil satu kebijakan yang pasti sudah dipikirkan. Benar. Jadi mari kita bersama-sama untuk mendukung berbagai macam upaya pemerintah untuk segera menyelesaikan berdamai dengan pandemi ini dengan open-minded dan juga kemudian melakukan hal-hal positif yang bisa kita lakukan agar kita bisa berkontribusi terhadap percepatan penyelesaian pandemi ini. Dan yang terakhir, kalau memang kita sudah tidak mampu untuk menghandle sendiri kecemasan ataupun kepanikan yang kita miliki, maka segeralah kita menghubungi ahlinya. Mungkin itu Mbak Reni yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Bu atas waktu dan juga informasi yang sangat membangun ya. Ini adalah salah satu informasi positif yang harus kita dapatkan juga ya Bu ya di tengah pandemi COVID-19. Yang terakhir tadi Ibu bilang adalah memang kita harus manut kebijakan yang sudah dibuat ini karena memang sudah dipikirkan efek-efeknya begitu ya Bu ya. Ya, baik deh. Terima kasih, selamat lanjutkan aktivitas Bu, tetap sehat juga bersama keluarga. Amin. Terima kasih Mbak Reni, sehat dan tetap semangat keluarga Fas di rumah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ren, ada satu pesan saya untuk semua para keluarga Fas dan juga diri saya sendiri.
sederhanakanlah keluhan pada saat kita mengalami kondisi sulit seperti ini. Dengan menyederhanakan keluhan, insya Allah kita akan semakin bisa memperbanyak list syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, amin. Selamat beraktivitas Mbak Ren. Semoga semuanya itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya Bu ya. Terima kasih. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Keluarga Fas, dialog kesehatan bersama psikolog ya. Ada Dr. Yana Masyar yang sudah bergabung bersama kami selaku dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pastikan juga untuk Anda Keluarga Fas bisa mengambil banyak juga hikmahnya, banyak inspirasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi perbanyaklah syukur gitu. Jadi sederhanakanlah keluhan. Itu bisa mempermudah kita untuk memperbanyak syukur dan itu bisa meningkatkan sistem imun kita. Terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung. Reni mohon maaf karena ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dibahas. Insya Allah Jumat depan kita akan ketemu lagi. Fas Familia masih lanjut sampai nanti jam 10:30. 90.1